Abu Tuh Muhammad Amin Blang Blahdi, ulama karismatik dan pemuka ulama Aceh. Beliau lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Ayahnya Tengku Tu Mahmud Syah adalah ulama, tokoh masyarakat dan pemimpin dayah di Blang Blahdi, Jempah, Birun. Semenjak kecil, Abu Tumin telah dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama dan pengawal agama masyarakat Aceh. Mengawali pengembaraan ilmunya, Abu Tumin pernah mengecap pendidikan umum pada masa Belanda selama 3 tahun. Setelah kemerdekaan, Abu Tumin dalam usianya 12 tahun dimasukkan ke sekolah rendah Islam yang dikenal dengan SRI, sekolah yang memiliki bahan ajaran yang memadai dalam bidang agama. Sambil bersekolah di SRI, Abu Tumin juga belajar langsung pada ayahnya ilmu-ilmu keislaman, terutama dasar-dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Selama lebih kurang 3 tahun, Abu Tumin belajar dengan sungguh-sungguh kepada ayahnya Tengku Tu Mahmud Syah yang juga ulama. Telah memberikan bekal ilmu yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pada usianya 15 tahun, mulailah Abu Tumin belajar dari satu dayah ke dayah lainnya, hingga berakhir di dayah Darussalam, Labuhan Haji, dengan gurunya Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di dayah Darul Antik Jenib yang dipimpin oleh Abu Muhammad Saleh Jenib, yang merupakan ayah dari Tengku Haji Abdul Aziz Samalanga, atau yang dikenal dengan Abun Samalanga. Setelah beberapa bulan di dayah Jenib, Abu Tumin kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Samalanga dalam beberapa bulan juga. Kemudian beliau belajar di dayah Mulum, Samalanga selama 1 tahun, dan terakhir di dayah Pulau Redup yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Pulau Redup selama 3 tahun. Maka dengan bekal ilmu yang memadai dari guru-guru itulah yang mengantarkan Abu Tumin muda dalam usianya 20 tahun berangkat ke dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan pada tahun 1953. Selain Abu Tumin, di tahun 1953 beberapa ulama lainnya juga tiba di Labuhan Haji untuk belajar pada Abuya Syekh Muhammad Wali. Karena umumnya tengku-tengku yang belajar kepada Abuya telah memiliki ilmu yang memadai sebelum belajar ke Abuya, sehingga bisa duduk di kelas Bustanul Muhaqqiqin dengan mengkaji kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i seperti kitab Tuhfah dan kitab lainnya. Di antara para ulama yang datang di tahun 1952 dan 1953 adalah Abu Abdullah Tanuh Mirah, yang kemudian mendirikan dayah Darul Ulum Tanuh Mirah yang dikenal dengan kealimannya dalam bidang usul fikih. Ulama lainnya adalah Abun Abdul Aziz Samalanga, yang kemudian melanjutkan kepemimpinan dayah Mudi Mesra setelah wafat mertuanya Abu Haji Hanafiah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Abun Abdul Aziz Samalanga dikenal ahli dalam ilmu mantiq atau ilmu logika, sedangkan Abu Kemala datang lebih awal ke dayah Darussalam Labuhan Haji, dan Abu Kemala dikenal ahli dalam ilmu tauhid, mengabdikan ilmunya di Medan, Sumatera Utara hingga wafatnya di tahun 2004. Selain menjadi murid Abuya Syekh Haji Muda Wali di Darussalam, Abu Tumin juga telah dipercaya untuk mengajarkan para santri lain yang berada pada tingkatan sanawiyah, karena beliau disebutkan mengajar santri di kelas 6B. Adapun di kelas 6A,
diajarkan langsung oleh Abuya Muhibbuddin Wali. Sedangkan Abuya Syekh Muda Wali mengajar kelas Dewan Guru. Ketika di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangke, Tengku Abu Bakar Sabil Melabu, dan Abu Dawud Zamzami Ati Anggu. Adapun Abu Abdullah Tanoh Mirah dan Abun Samalanga lebih senior satu tingkat di atasnya. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama 6 tahun. Beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhaqqiqin, belajar langsung kepada Abuya Haji Muda Wali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada gurunya untuk pulang kampung pada tahun 1959 untuk mengabdikan ilmunya. Sedangkan temannya seperti Abun Samalanga pulang kampung setahun sebelumnya pada tahun 1958, dan Abu Tanoh Mirah pulang di tahun 1957. Karena umumnya murid-murid Abuya yang datang di atas tahun 1952 dan 1953 pulang di akhir tahun 1959. Sedangkan generasi sebelum Abu Tumin yang datang ke Darussalam pada tahun 1945 dan 1947, mereka umumnya pulang di tahun 1956, seperti Abu Aidarus Kampari dan Abu Imam Syamsuddin Sangkalan. Setibanya di kampung halaman, setelah belajar di berbagai dayah, terutama Dayah Darussalam Labuhan Haji, telah mengantarkan Abu Tumin menjadi seorang ulama yang mendalam ilmunya. Abu Tumin kemudian memimpin dayah yang telah dibangun oleh kakek beliau, yaitu Tengku Tu Hanafiyah, yang kemudian dilanjutkan oleh Tengku Tu Mahmud Syah, ayah Abu Tumin. Selanjutnya estafet keilmuan dan kepemimpinan dayah dilanjutkan oleh Abu Tumin. Pada era Abu Tumin mulailah pesat pembangunan dayah tersebut, di mana para santri datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada Abu Tumin dan belajar dari sang ulama. Abu Tumin juga merupakan seorang ulama yang murabbi, sehingga banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama terpandang. Sebut saja diantaranya adalah Abu Muhammad Daud Al-Yusufi atau Abu Daud Tepin Gajah, yang juga pernah lama belajar kepada Abuya Jailani Kota Fajar sebelum kepada Abu Tumin. Abu Mustafa Palogadeng yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun, sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama karismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Ismail Yakub, Abu Sulaiman As-Sammani, Abu Abdul Manan Blangjrun, yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihai dalam bidang tauhid, serta moderator yang hebat dalam muzakarah para ulama Aceh, sehingga diskusi nampak hidup dan ceria. Dan banyak para ulama lainnya yang juga murid dari Abu Tumin, termasuk Abi Daud Hasbi. Selain murid-muridnya di Dayah Darussalam dulu, bahkan Abuya Mawardi Wali juga menyebutkan dirinya sebagai murid Abu Tumin. Intinya beliau juga ulama yang syekhul masyayikh dan pemuka ulama Aceh dewasa ini. Selain itu, Abu Tumin juga ulama yang dituakan oleh para ulama lainnya, baik dari sisi ilmu maupun usia, di mana fatwa-fatwa hukumnya menjadi bahan kajian dan pegangan para ulama lainnya. Biasanya pada setiap muzakarah yang diadakan di berbagai tempat, Abu Tumin yang selalu didaulat sebagai pengambil keputusan final. Setelah sebelumnya para ulama lain memberikan pandangan dan sanggahan atas setiap persoalan yang sedang dibahas forum muzakarah. Kehadiran Abu Tumin menambah acara muzakarah semakin bermakna.
karena pandangan hukum beliau biasanya dari ingatan yang lama dan kajian yang mendalam, sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebutkan bahwa Abu Tumin tua umurnya dan tua pula ilmunya. Sekarang Abu Tumin tidak muda lagi usianya, telah lebih dari 85 tahun. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1931. Namun demikian, semangat beliau dalam mengayomi umat begitu kokoh dan tangguh tanpa lelah. Walaupun tertatih, namun beliau tetap hadir untuk mencerahkan umat. Tubuhnya tidak sekuat dulu dan mulai menderita banyak penyakit. Abu Tumin telah mempersembahkan usianya untuk agama ini dan telah pula mencurahkan segenap ilmu dan pengabdiannya mengayomi masyarakat Aceh secara tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi beliau kekuatan dan petunjuk untuk menuntun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang selamat. Hafizahullahu ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin.